Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, semoga semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semua bebas dari COVID-19. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas pembelajaran di tema ketiga, subtema pertama, dan hari ini kita sudah masuk di pembelajaran yang kedua. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh dan penemuan, yaitu salah satu penemu yang bernama Michael Faraday. Ya, siapakah Michael Faraday? Masih ingat pembahasan kita kemarin? Ya, dia adalah betul penemu generator listrik. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar kamar Edo. Coba kalian perhatikan semua alat-alat atau benda-benda di sekitar Edo yang menggunakan listrik. Ya, benar ya. Ada beberapa benda di dalam kamar Edo yang menggunakan listrik. Coba kita cek satu persatu. Yang pertama ada lampu. Kemudian yang kedua ada kipas angin. Yang ketiga ada tape atau radio. Nah, semuanya ini akan membantu Edo dalam belajar atau dia akan merasa nyaman ketika menggunakan semua alat-alat yang ada di sekitarnya. Contoh, kipas angin dapat memberikan kenyamanan Edo ketika dia sedang membaca buku. Kemudian lampu itu bisa menerangi ketika Edo sedang membaca. Oke, ini ya pembahasan kita yang kemarin. Ibu guru cuman menyinggung sedikit supaya kalian tidak lupa. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk di hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, Ibu guru jelaskan terlebih dahulu. Nah, pasti kalian semua sudah tahu sebenarnya. Ini sudah kita pelajari dari kelas 5 yang lalu ya. Pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Oke. Nah, sekarang kita mau identifikasi hak yang ada di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Oke. Yang berikutnya ini adalah hak anak di lingkungan rumah. Ibu guru jelaskan beberapa atau ibu guru kasih contoh beberapa ya. Perhatikan ada 3, yaitu yang pertama memperoleh makanan, yang kedua memperoleh kasih sayang, dan yang ketiga memperoleh rasa nyaman saat belajar di rumah. Oke, bagaimana? Nah, kalau gambar yang berikut ini kira-kira di lingkungan apa? Lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat? Ya, ini ya, lihat mereka semua menggunakan seragam sekolah, berarti ini di lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu contoh harus kita peroleh di lingkungan sekolah, yaitu belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak kita di sekolah. Nah, ini ibu guru kelompokkan lagi, ada yang bisa sebut hak anak di lingkungan sekolah. Coba sebutkan yang kalian ketahui. Iya. Apakah sama dengan yang ibu guru tulis? 1, memperoleh pengajaran dari guru. Bagaimana? Ada yang sama dengan yang ibu guru tulis di sini? Yang kedua yaitu bermain saat jam istirahat. Nah, itu adalah haknya kalian ya, bermain saat jam istirahat.
Yang ketiga adalah belajar dengan nyaman di sekolah. Oke. Nanti ini dicatat ya. Yang berikutnya adalah hak di lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Ibu guru akan kasih lagi beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti. Yang ketiga adalah memperoleh rasa aman saat bermain. Bagaimana? Kalian sudah paham hak-hak kalian ketika ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, sekarang contoh faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak. Sini ibu guru bagi 3, yaitu yang pertama di lingkungan rumah, yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua adalah aktivitas orang tua. Dan yang ketiga adalah aktivitas orang lain di rumah. Nah, ketiga hal ini dapat mempengaruhi penggunaan haknya kalian. Yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Nah, ketika keluarganya mampu memberikan kalian kenyamanan, itu salah satu contoh hak yang bisa diberikan oleh orang tua kalian terhadap kalian ya. Nah, kemudian aktivitas orang tua, ketika orang tua kalian bisa meluangkan waktu untuk bermain, membantu kalian untuk belajar, itu juga termasuk kalian sudah mendapatkan hak dari orang tua kalian, yaitu mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Nah, yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di sini juga ada 3 faktor yang mempengaruhi penggunaan haknya, yaitu waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Yang ketiga, yaitu di lingkungan masyarakat. Ada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, kemudian usia. Yang terakhir adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Oke, bagaimana? Kalian sudah paham? Iya, coba perhatikan. Ini tes untuk kalian. Ada pertanyaan di situ, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, kira-kira anak ini mendapatkan haknya atau tidak? Ya, benar ya. Dia sudah mendapatkan haknya. Dia mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Dia pergi ke sekolah untuk belajar. Kemudian gambar yang kedua, ada gambar orang tua dan anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, dari gambar tersebut, kira-kira orang tuanya mendengarkan tidak pendapat si anak? Ya, kita lihat jawabannya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Ya, jawabannya benar ya. Orang tua di sini memperhatikan apa yang disampaikan oleh anaknya. Yang berikutnya adalah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? 3 anak ini sedang bercanda ya. Apakah dia sudah memperoleh haknya? Iya, dia benar ya. Mereka saling bercanda, jadi mereka meluangkan waktu sama-sama satu sama lain untuk bermain atau bercanda. Nah, yang terakhir, ini ada ibunya yang sibuk main handphone, ayahnya juga sibuk main handphone, dan anaknya belajar seorang diri. Apakah dia sudah memperoleh haknya? Iya, ini salah ya. Anak ini tidak memperoleh haknya karena orang tuanya tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh si anak. Kalian, apakah sama dengan jawaban ibu guru? Nah, kalau sudah sama berarti kalian sudah mengerti. Oke? Nah, selanjutnya di sini Edo sedang duduk. Dia sedang mendengarkan lagu dari tape-nya atau dari radionya, yaitu lagu Mariam Tomong. Coba, ada yang tahu lagu Mariam Tomong ini berasal dari mana? Iya, dari Sumatera Utara ya. Ini salah satu lagu daerah. Coba sekarang perhatikan. Ibu guru akan perlihatkan lirik dari lagu Mariam Tomong.
Ini ciptaan dari guru Nahum Situmorang. Coba perhatikan, kita nyanyikan sama-sama ya. Ini Ibu Guru perlihatkan videonya. Coba nyanyikan sama-sama ya. Perhatikan dulu yang pertama dan nyanyikan sama-sama. Selendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon O Mariam tomong daina sinapang masin O Mariam tomong daina sinapang masin. Sama-sama nyanyikan ya. Selendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon O Mariam tomong dainang sinapang masin O Mariam tomong dainang sinapang masin. Oke, bagaimana? Sudah hafal? Iya. Selendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon O Mariam tomong dainang sinapang masin O Mariam tomong dainang sinapang masin. Oke, nanti kalau kalian belum paham, silahkan diulang-ulang kembali videonya agar lebih dipahami. Yang berikutnya adalah kita masuk di muatan SBDP. Yang pertama, perhatikan interval nada. Kita mulai dari nada ya. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda. Kemudian jarak antar nada, satu nada dengan nada lainnya disebut dengan interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Perhatikan, notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol-simbol angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Do, ini adalah 1, re, 2, mi, 3, fa, sol, la, si, dan do. Nah, jarak intervalnya, jarak antar nada seperti yang kalian lihat di sini, 1, 1, mi ke fa 1/2, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke kembali ke do adalah 1/2. Nah, perhatikan latihan vokal nada berikut ya. Yang pertama saja Ibu Guru perlihatkan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, sampai sini dulu ya. Untuk latihan vokalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, yang berikutnya adalah tugas kalian untuk hari ini. Ibu Guru berikan 3 tugas. Yang pertama, tuliskanlah di buku tugasmu apa saja hak-hak anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, tuliskan pengertian dan nada dari nada dan interval nada. Dan yang ketiga, rekamlah suara kalian menyanyikan lagu Mariam Tomong seperti dalam video yang sudah Ibu Guru nyanyikan tadi. Oke, kirim videonya ke WA Ibu Guru. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.